Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang dalam sejarah wajib kelas 11. Ya, mungkin cepat saja ya kita, karena agar durasi videonya juga tidak terlalu lama ya. Ini adalah pelajaran sejarah wajib kelas 11 ya, pertemuan pertama kita. Nah, eh, ini adalah materi sejarah Indonesia atau sejarah wajib kelas 11 yang sekiranya akan kalian pelajari selama 1 tahun ini di kelas 11. Pertama, kita akan belajar terkait perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa, kemudian dampak penjajahan Eropa bagi Indonesia, kemudian pendidikan dan pergerakan nasional, kemudian keempat ada pendudukan Jepang di Indonesia, kelima ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, keenam ada perjuangan pertahanan kemerdekaan, dan ketujuh ada tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan kemerdekaan ya. Ada 7 poin ini. Ya, sesuai dalam materi pertama tadi yang disebutkan, yaitu perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Kita sudah sekarang kita langsung memasuki saja materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Eropa. Nah, seperti biasa di awal saya akan memberikan beberapa peta konsep ya. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa ya, ini materi utama kita adalah ini. Nah, dalam materi utama ini nanti akan dibagi menjadi tiga yang besar ya. Ada bagaimana proses masuknya penjajahan Barat di Indonesia, kemudian kebijakan pemerintah kolonial Belanda bagaimana, dan kemudian terakhir perlawanan bangsa Indonesia hingga awal abad ke-20. Nah, akan dibagi menjadi tiga materi ini. Nah, ini adalah submateri yang pertama ya, proses masuknya penjajahan Barat di Indonesia. Nah, kalau tadi ya kita ingat tadi di peta konsep yang pertama, ya ini yang pertama, proses masuknya. Nah, akan kita bahas, akan kita ulas sekarang. Nah, ini ya, proses masuknya penjajahan Barat di Indonesia. Nah, ternyata proses masuknya penjajahan Barat di Indonesia sendiri akan dibagi juga menjadi tiga materi. Pertama, latar belakang kedatangannya, kemudian tujuan kedatangan bangsa Eropa, dan dimulainya penjajahan samudera. Dan insya Allah tidak akan terlalu banyak materinya, dan ketiga-tiganya ini akan kita ulas dalam video ini gitu ya. Jadi ini proses masuknya itu akan dibagi menjadi tiga, itu latar belakangnya apa, tujuan kedatangannya apa, dan dimulainya penjajahan. Nah, latar belakang kedatangan kayaknya, saya kira teman-teman sudah tahu ya. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu karena mereka menginginkan rempah-rempah ya, mencari rempah-rempah. Kenapa mereka mencari rempah-rempah? Karena pada tahun 1453 Konstantinopel itu jatuh, dan Konstantinopel yang saat itu dan sebelum-sebelumnya menjadi sebuah kota pelabuhan yang menjadi pemasok rempah-rempah untuk Eropa, itu ditutup untuk Eropa ya, ditutup untuk Eropa. Nah, mengapa ditutup kayak gitu ya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Kenapa ditutup? Ada banyak pendapat, tapi kalau misalnya kita mengambil pendapat yang lebih banyak, dan memang pada saat itu umat Muslim atau Turki Utsmani itu sedang menghadapi sebuah perang besar dengan Eropa, ya. Sehingga salah satu strategi adalah dengan menutup pelabuhan strategisnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah peta pengepungan dari kota Konstantinopel. Nah, ini adalah kota Konstantinopel yang di sini. Nah, ini pasukan Turki, armada laut Turki,
Ini pasukan Zaganospasia ya, salah satu perdana menteri dari Muhammad Al-Fatih. Nah, ini jalur penarikan kapal untuk masuk ke wilayah teluk, namanya Teluk Golden Horn ya, atau Tanduk Emas. Nah, jadi kapal-kapal ditarik masuk ke sini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya ceritanya. Oke. Jadi latar belakang kedatangannya itu adalah karena Konstantinopel jatuh, kemudian ditutup untuk Eropa. Eropa tidak mendapatkan rempah-rempah atau pasukan rempah-rempah, sehingga mereka mencari jalur baru untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, tujuan kedatangan bangsa Eropa satu ya, ini disebut sebagai 3G ya. Saya kira ini juga sudah pernah dibahas oleh teman-teman dengar atau teman-teman pelajari. 3G ya, 3G. Mencari kekayaan, gold. Kemudian menyiarkan agama Kristen, gospel, dan mencari kejayaan, glory. Ya, saya kira tujuan 1 dan tujuan 3 itu adalah tujuan yang biasa dari sebuah penjelajahan atau sebuah kolonialisme atau penjajahan ya. Mencari kejayaan dan kekayaan, karena dengan kekayaan karena kekayaan ini karena dengan mereka melakukan penjelajahan, mereka akan mendapatkan bahan baku, mendapatkan pasar kayak gitu kan. Sehingga mereka akan mendapatkan kekayaan tersebut. Dan kejayaan ya tentu bagi sebuah negara, ketika kekuatan ekonominya bangkit atau kuat, mereka kan cukup disegani ya, atau mengalami kejayaan. Nah, tapi di sini ada yang istimewa, yaitu nomor 2, yaitu menyiarkan agama Kristen, gospel. Ya, kita tahu bahwa saat ini bangsa Eropa atau orang-orang Barat adalah orang-orang yang paling masif untuk menyebarkan paham sekularisme mereka ya, paham yang memisahkan antara agama dan negara. Tapi ketika kita baca sejarah, ternyata salah satu fase penting bagi bangsa Eropa, yaitu ketika penjelajahan samudera dilakukan oleh bangsa Eropa, sebenarnya itu juga terdorong oleh agama mereka. Penjelajahan Eropa itu juga terdorong oleh agama mereka. Ya, berarti di sini kita melihat peran agama itu sangat sentral dalam salah satu fase penting di Eropa. Ya, entah kenapa sekarang mereka menjadi sekular kayak gitu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah melewati ini ya, berarti ini sudah terbahas ya. Ya, yang bagian latar belakang sudah, tadi latar belakang karena jatuhnya Konstantinopel, tujuan kedatangannya tadi 3G tadi. Ya, sekarang kita masuk yang dimulainya penjelajahan samudera. Ya, cepat kan dan sedikit materinya. Oke. Nah, dimulainya penjelajahan samudera. Setidaknya ada 4 bangsa Eropa yang menjadi pelopor di sini. Yang pertama ada Portugis, Spanyol, dan Belanda, dan juga Inggris. Nah, akan coba kita bahas secara singkat nanti, tapi mungkin kita hanya berfokus di 3 ini saja, karena Inggris juga melakukan penjelajahan tapi tidak sampai di Indonesia. Nah, jadi kita bahas yang fokus di Indonesia terlebih dahulu saja. Oke. Nah, pertama Portugis. Kerajaan Portugis, mereka setidaknya sudah pernah mengirim 4 pelaut handal yang di sini bertahap ya. Pertama Bartolomeus Dias dulu. Nah, ini yang pertama, dia hanya berhasil mencapai Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ya, jadi itu bagian paling selatan ya, paling bawahnya di wilayah di wilayah benua Afrika, ya, tepatnya di Tanjung Harapan. Saat itu dia terkena badai dan sehingga harus berhenti di sana. Nah, kemudian setelah itu Portugis mengirimkan Vasco da Gama. Ya, dia ketika temannya tadi, seniornya tadi mencapai Tanjung Harapan, dia berhasil masuki Tanjung Harapan, kemudian melewati Tanjung Harapan dan mencapai di Calicut, India. Calicut itu di bagian baratnya India pada tahun 1498. Kemudian
setelah Vasco da Gama ya, ketika Vasco da Gama masuk ke Calicut India, mereka menyadari ternyata India itu bukan menjadi penghasil rempah-rempah gitu. Akhirnya mereka memberangkatkan lagi kapal yang lain di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, dia berhasil melewati Tanjung Harapan, melewati Calicut, akhirnya mencapai Malacca. Dia berhasil mencapai Malacca, dan ketika sampai Malacca dia langsung berhadapan atau langsung bertemu dengan kerajaan Malacca di sana ya. Dan kemudian sekaligus dia kuasai Malacca itu ya, tahun 1511. Nah, kemudian ada fase lagi ya, fase terakhir di mana tadi sudah Tanjung Harapan, Calicut, Malacca, dan ketika sampai Malacca mereka sadar lagi ternyata Malacca ya bukan penghasil rempah-rempah saja, bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya, karena di situ hanya sebuah daerah strategis perdagangan saja. Akhirnya berangkatlah De Abro dan Serau ini untuk mencapai Ambon ya. Setelah sampai Malacca, mereka mencapai Ambon pada 1512. Nah, ada 4 fase ya. Nah, Spanyol. Spanyol ketika Portugis mengirimkan kapal-kapalnya ke arah timur ya, ke arah timur kan, berarti dari wilayah Spanyol ke arah timur, ke Indonesia kan ke arah timur ya kalau itu. Nah, Spanyol ini mereka berlayarnya ke arah barat. Dia memasuki lautan Atlantik ya. Ya, ini Christopher Columbus dikirim oleh Spanyol. Dia masuki ke lautan Samudra Atlantik, kemudian mencapai Kepulauan Bahama yang di Laut Karibia. Nah, ini sudah masuki wilayah Amerika. Kemudian dia berhenti di sana, dan kemudian dia disebut sebagai penemu benua Amerika ya. Dia mencapai Amerika pada tahun 1492 ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada fase kedua, yaitu pimpinan Ferdinand Magellan ya. Kalau Columbus itu baru mencapai Amerika, kalau Ferdinand Magellan itu dia berlayar dari Spanyol ke arah barat, berarti masuki lautan Atlantik lagi, kemudian mencapai selatan benua Amerika ya. Jadi dia tidak mampir ke wilayah Karibia. Karibia itu kan wilayah tengah Amerika. Kepulauan Bahama, Karibia ini kan wilayah tengah Amerika. Dia langsung mencapai bagian selatan benua Amerika. Nah, ini bagian selatan itu berarti sekitaran Argentina gitulah. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan ke barat, terus ke barat berarti dari Argentina masuk ke barat, berarti masuk ke wilayah Samudra Pasifik kalau barat itu. Kalau Samudra Pasifik, kemudian hingga masuki Filipina pada tahun 1521. Nah, kemudian dia menyebarkan lah agama Katoliknya di sana, dan kemudian dia terbunuh oleh suku lokal. Kemudian perjalanan dia dilanjutkan oleh Del Cano, berlayar dari Filipina hingga Filipina, kemudian masuk ke Maluku, kemudian Indonesia, dan terus hingga mencapai wilayah Spanyol lagi. Ya, tapi yang terpenting ini dia kemudian mencapai Filipina, Ferdinand Magellan sini ya. Nanti saya lihatkan peta perjalanannya. Oke. Nah, Belanda. Ya, Cornelis de Houtman. Ya, Belanda mengambil jalur yang sama seperti dengan Portugis, tetapi kemudian Belanda ini menemukan jalur yang berbeda ya. Kalau tadi Portugis itu harus melewati Calicut, harus melewati Malacca, Belanda ini mengambil jalur yang memasuki Samudra Hindia hingga mencapai wilayah Banten ya. Jadi dia masuk Samudra Hindia, kemudian masuk lewat Selat Sunda dan mencapai Banten pada tahun 1597.
Nah, uh, Belanda cukup dengan satu fase saja ya, berarti ya di sini. Oke. Nah, ini peta ya. Sorry kalau misalnya kurang jelas. Ini peta penjelajahan samudera tersebut. Ya, ini Portugis tadi ya, yang bagian paling awal. Ini Portugis. Si Bartholomeus Dias ini mencapai sini ya, yang pertama tadi Tanjung Harapan itu di sini. Tanjung Harapan itu di sini. Kemudian Vasco da Gama sampai ke Calicut India di sini, Calicut India. Kemudian di Albuquerque mencapai Malacca di sini. Dan ini yang De Abro dan Sherrow ini mencapai wilayah Ambon. Kemudian Portugis, Spanyol kalau Portugis ke sini, kalau Spanyol ke arah Atlantik ya, ke arah Atlantik, kemudian masuk di wilayah sini. Inilah kepulauan Karibia itu sebelah sini, kepulauan Karibia, Columbus sampai sini. Kemudian kalau Magelang langsung ke bawah mencapai wilayah bagian selatan dari Amerika ya, kemudian masuk ke Samudra Pasifik, kemudian masuk terus sampai ke Filipina di sini. Nah, kemudian Magelang kemudian meninggal di sini, dilanjutkan oleh Del Cano, dia ke bawah memasuki Afrika Selatan dan kembali ke Spanyol. Nah, kemudian Belanda langsung ya dari Cornelis de Houtman, dia mencapai wilayah Tanjung Harapan, kemudian dia langsung mengambil Samudra Hindia dan mencapai Banten tanpa melalui Calicut terlebih dahulu. Nah, sementara Inggris hanya mencapai India saja dan kemudian membangun kongsi dagangnya di sini dan menjadi penjajah, membangun kolonialisme di wilayah India. Nah, di sini ya, di sini mereka itu sebenarnya saling bersaing ya, seperti halnya Spanyol dan Portugis. Ya, teman-teman mungkin mengingat ya kenapa Spanyol ke arah sini dan Portugis ke arah sini ya, karena mereka dibagi ya agar tidak terjadi persaingan ya, agar ada perjanjian ya, Zaragoza dan Tordesillas itu ya, untuk membagi wilayah penjajahan Spanyol dan Portugis. Dan Belanda juga melakukan penjelajahan karena saat itu kota pelabuhan di Lisbon itu ditutup untuk Belanda oleh kerajaan Portugis dan Spanyol. Seperti itu ya. Oke. Ya, mungkin hanya di situ saja ya materinya. Materi pertama ini mohon maaf apabila materinya cenderung cepat ya, agar ya durasi videonya tidak lama dan kalian tidak boros kuota. Ya, semoga ilmu yang tadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.